Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Hari ini aku mau lanjutkan lagi dengan series yang baru aku buat untuk memenuhi kuota aku di Agustus ini, untuk menunggu waktu pembacaan bulanan aku untuk di September ya. September. Oke, dan ini untuk aku pengen untuk Aries ya. Ini tentang kamu dan takdir cintanya kamu Aries di sepanjang 2022 ini. Oke, jadi apa yang akan bermain kencang untuk percintaan kamu ya. Oke, jadi pembacaan bisa resonate dan bisa enggak, energinya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Dan kalau nggak sesuai, nggak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan ya. Dan kalau kamu ingin counseling ataupun personal reading ya, silahkan untuk klik link website di bawah sini ya. Aku menawarkan konseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga psikologi. Oke, kita lihat orakelnya untuk Aries. Gimana percintaan kamu? Oke, kita lihat ya. Aries, untuk pembacaan zodiak kamu, tentang semua zodiaknya kamu itu belum aku buat ya, nanti bakal setelah ini ya, kan aku butuh waktu. Kalau aku belum merasakan klik ya, berarti aku belum dapat feel yang aku cari. Oke, jadi sabar aja, aku pasti buat kok di bulan ini juga. Oke, karena masih ada beberapa zodiak yang belum. Oke, untuk Aries di sepanjang 2022, takdir cintanya kamu. Di sini ada co-create. Ntar ya, mau bersin. Oke, truth be told, Aries. A leg up ya, untuk percintaan kamu untuk di 2022 ini bakal banyak perubahan yang baik ya untuk Aries. Aku ngerasain ada energi Aquarius di sini ya, dan juga ada energi Cancer dan Leo ya. Jadi Pisces ya, Aries ya, ada energi Pisces juga aku rasakan ya. Jadi Aries banyak hal yang akan membantu mengarah ke arah yang baik ya, karena memang perubahan yang baik, permulaan yang baru. Namun ini semua berawal dari kejujuran yang cukup menyakitkan sih. Jadi aku lihat ada sesuatu tentang kebenaran yang akan menyakiti kamu, atau udah nyakitin kamu, atau nyakitin dia di sini Aries ya sih. Namun akhirnya aku ngelihat justru kebenaran ini membantu untuk kalian berdua di percintaan kamu. Aku nggak tahu ini hubungan lama ataupun baru, bakal menjadi blessed ya, kayak jadi blessing untuk kalian berdua, berkah cinta untuk kasih sayang kalian berdua. Jadi nggak lagi untuk sesuatu hal yang hanya untuk menyakiti, namun ada pembelajaran yang kalian berdua bisa ambil sih. Ada observer, ada energi yang lebih bisa melihat hubungan ini ke arah yang lebih baik, energi maskulinitas ya. Dan ada breathe, dan di the bottom of the deck ada the tribe. Oke sih, jadi aku lihat energi dimana kamu dengan jika kamu masih single Aries ya, aku ngeliat kamu bakal menemukan tribe-nya kamu, menemukan cintanya kamu, menemukan kasih sayangnya kamu. Maksudnya di sini adalah kamu bakal menemukan seseorang yang kamu cari selama ini ya. Kalaupun kamu gak single, kamu akan menemukan pasangan kamu atau orang yang bersama kamu ini adalah sebenarnya orang yang memang benar-benar kamu cari selama ini, seseorang yang benar-benar kamu mau ya. Jadi kayak ada keraguan-raguan memang, namun akhirnya aku ngeliat kamu dengan pasangan di sini akhirnya belajar untuk melihat hubungan dari sisi yang lebih baik ya. Di sini ada kelihatan juga energi dimana
akan berusaha untuk belajar jujur. Jadi untuk Aries memang agak sulit untuk membuka pembicaraan dari hati ke hati karena energi Mars ya, ada energi yang memang ingin mendominasi, energi maskulin ya. Jadi membuat ingin mendominasi hubungan kamu dengan dia. Ya, namun akhirnya kalian berdua untuk belajar mendengarkan, misalnya salah satu bicara apa, perasaan yang satu seperti apa, perasaannya kamu gimana ya. Belajar untuk memahami kalau gak semua hal harus pakai yang namanya emosi, apalagi perkataan yang kasar, dan gak harus mendominasi, cukup mendengarkan. Kita udah bisa melihat jalan keluar dari masalah itu sih. Jadi itu yang bakal bermain di sepanjang 2022 ini untuk kalian Aries ya. Aku lihat sih ada soul atau soul, energi sun di sini ya. Lalu ada Luna atau energi moon. Bentar ya. Oke. Dan ada Neptunus. Kalau di Vedic Astrology, Neptunus ada yang mempelajari, ada yang enggak ya. Kenapa? Karena Neptunus masih terhitung sebagai planet baru ya. Jadi karena astrologi Hindu itu base banget tentang sejarah, hal sudah lampau banget, udah lama banget ya. Jadi bisa dibilang di beberapa tahun yang baru ini baru ada orang-orang mengenal Neptunus. Jadi kamu mungkin gak akan mendengar banyak hal tentang Neptunus gitu ya. Dan aku juga masih perlu banyak belajar tentang Neptunus. Jadi di sini ada Venus. Namun aku ngeliat Neptunus itu energinya mirip seperti energi Jupiter. Seseorang antara Jupiter sama Saturnus. Ya, jadi energi seseorang yang memang membantu, membimbing, mengarahkan. Cuman seperti agak lebih energinya agak keras seperti Saturn. Itu kalau pengalamannya aku ya. Ada Taurus ya. Ada energi Libra, ada energi Taurus, dan ada Mars, Aries sendiri, dan Scorpio. Between worlds sih. Jadi di sini di sepanjang tahun ini memperlihatkan banget ya sisi buruknya kalian berdua masing-masing dan sisi buruknya kamu di dalam dirinya kamu. Jadi kamu mengenal diri kamu sendiri dan juga pasangan akan mengenal diri sendiri, karena ini pengaruh Ketu juga ada di 7 house-nya kamu Aries ya. Jadi ini bakal ngasih lihat pembelajaran besar untuk Aries adalah kalau pasangan nggak bisa pasangan kita adalah orang yang gak sempurna. Kita gak bisa memaksakan apapun untuk pasangan kita sempurna ya, karena dia manusia biasa ya. Jadi kita harus tetap melihat ke dalam diri kita sendiri, apa yang kita perlukan, kita inginkan. Kita gak bisa bergantung terhadap pasangan atau orang lain. Kita harus ngelihat kita sendiri. Kita harus memenuhi itu ke dalam diri kita sendiri sebelum kita meminta dan berharap orang lain bertanggung jawab atas hidupnya kita sih ya. Aries, masa yang bagus untuk memang istirahat. Jika memang kamu lelah dan capek, jangan memilih misalnya memaksakan untuk misalnya berpasangan harus cepat-cepat menikah ya. Ataupun misalnya kamu ingin pisah, cepat-cepat berpisah. Seperti aku bilang tadi ya, ada energi di mana untuk kamu belajar ya, ngelihat banyak peluang bagus. Namun bukan berarti kita langsung kayak tergesa-gesa. Maksudnya ada peluang di sini kamu bisa untuk memulai. Namun jangan terlalu seperti menuntut secara berlebihan, itu yang aku maksud. Karena kamu bisa terjebak lagi dengan pola yang sama. Ingat Jupiter bakal masuk ke Aries ya sepertinya tahun depan. Ini energi dimana aku ngelihat hal yang buruk bakal dihilangkan dulu ya. Jadi saat ini kan Jupiter retrograde di Pisces, di 12 house-nya kamu Aries ya. Jadi memang hubungan kamu mungkin ngerasa terpisah dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Kamu mungkin bakal merasa banyak kehilangan, banyak waktu, banyak usaha atau apapun juga yang udah kamu korbankan untuk hubungan ini, dan kamu ngerasa seharusnya aku bisa mempertahankan untuk tidak semena-mena menyudahi atau
masuk ke dalam sebuah hubungan yang baru sih. Jadi energinya bagusnya di situ, aku ngeliat ngarahnya ke situ untuk Aries ya, karena memang saat kebenaran dan kejujuran ini muncul, ini ngasih lihat kalau memang terkadang bukan terkadang, kita itu sebenarnya tahu apa yang harus kita lakukan, cuman saat kita dipaksa menerima apa yang benar dan kita tetap memaksakan keegoisannya kita, di situ yang kita ngerasa sakit, kita ngerasa akhirnya kejujuran nyakitin kita. Padahal kejujuran adalah kunci dari semua hubungan yang sehat, mau percintaan, keluarga, atau apapun juga, pertemanan, walaupun gak mengenakan namun pasti bertujuan baik sih. Kamu akan menemukan cinta dan kasih sayang yang kamu punya saat ini, entah keluarga, pasangan ya, akan kamu rasakan ya. Yang terjadi sebenarnya selama ini kamu banyak berpikir di dalam dua sisi yang sebenarnya kamu gak perlu untuk tinggal di sana, Aries. Maksudnya aku ngerasain untuk beberapa tahun ini Aries memang kuat banget ngerasa ingin pisah, ingin menjauh aku ngelihat, namun di energi ini akan ngelihat kayak kayaknya aku salah deh berpikir kayak gitu ya. Dengan berpisah menjauh hanya membuat keadaan akan makin buruk ya, keadaan akan makin chaos, dimana nggak semua hubungan yang buruk itu harus kita tinggalkan, bisa untuk kita perbaiki dengan cara yang lain, nggak perlu untuk maksakan saat itu juga. Gak fokus ke dalam diri sendiri aja dulu, fokus kerjaan, karir, mencari siapa diri kamu dulu, fokusnya diri kamu ya. Dan untuk masalah hubungan, biarkan yang berlaku apa adanya, biar jalan secara alami, natural ya, Aries ya. Jadi ada seperti agak dua sisi memang di sini yang bermain, but ya that's okay, aku ngeliat kamu mampu ya. Jadi kita singkiri dulu yang ini lainnya karena aku pengen buka tarotnya. Oke, Aries, jadi akan ada pilihan dari semua kebenaran dan kejujuran yang muncul di tahun ini untuk kamu ya. So, pilihan ada di tangan kamu. Kita lihat tarotnya untuk Aries. Ada Ace of Wands. Permulaan yang bagus, baru memang, cuman jangan diburui. Apalagi aku ngerasa Aries sebelum ini kamu cukup terlalu tergesa-gesa dalam hubungan ya, hubungan yang sebenarnya nggak perlu untuk buru-buru gitu ya, yang untuk kayak aku mau gini saat ini juga, kenapa kalau kita serius kenapa nggak kita langsung aja gimana, atau apapun juga. Ada rasa energi yang seperti itu, namun energinya di sini ngasih lihat untuk jangan memaksakan keadaan si Four of Swords. Apa yang memang harus mati yaitu keegoisan kalian, biarkanlah mati dulu. Dan apa yang terjadi di masa lalu, jika kamu masih single, biarkanlah dulu berlalu, biarkanlah hilang, biarkanlah mati, biarkan kamu merasakan rasa berduka, sedih ya, jalani, namun jangan sampai kamunya hancur, kecewa. Lakukan sebaik-baiknya apa yang kamu tahu yang terbaik untuk kamu. Jangan memaksakan sesuatu hal yang belum saatnya. Misalnya kamu belum moving on, belum benar-benar bisa juga serius atau berkomitmen ya, jujurlah terhadap diri sendiri. See, Knight of Swords, Page of Wands, okay, dan a King of Wands, Page of Pentacles, Aries, dan ada Ten of Pentacles sih. Aku ngelihat di tahun ini akan membawa komitmen untuk kamu. Karena apa tadi, kalau kamu udah benar-benar ikhlas dengan apa yang udah terjadi ya, komitmen bakal hadir tanpa kamu mencarinya. Dia akan datang dengan sendiri, terutama Jupiter masuk di Aries nanti akan bagus banget membantu kamu. Karena aku ngeliat ada janji pernikahan di sini, ada janji pernikahan di sini. Maksudnya aku, kalau kalian memang punya jalan untuk menikah, kalian bisa menikah dalam 1-2 tahun ini ya. Dan jika kamu dengan pasangan saat ini nggak rukun, kalian bisa untuk rujuk lagi, bahagia lagi, bareng lagi gitu ya. Dan ada
energi Libra. Seperti aku bilang tadi, kebenaran akan terlihat dan juga keadilan bakal ditegakkan. Jadi kalau memang kamu ada kesalahan, kamu akan memperlihatkan kesalahan ini dan kamu harus belajar mengakuinya ke pasangan ataupun sebaliknya. Ya, kalian harus belajar memaafkan. Inilah kunci untuk landasan hubungan yang baru untuk kalian berdua. Ya, Queen of Swords. Dan ini akan mengkonfirmasi kalau kalian memang punya janji untuk menikah. See, the Lovers. Karena kalian mempunyai mutual feelings ya. Kalian saling menyayangi satu sama lain, hanya salah satu sempat untuk taken for granted. Ya, maksudnya salah satu seseorang di sini menyanyiakan pasangannya. Karena ngerasa pasangannya nggak akan kemana-mana, pasangannya akan setia, padahal nggak kayak gitu. Ya, oke, dan ada the Sun. Ini tentang keegoisan yang bertabrakan. Jadi ya, pahami kalau jika egoisme ini masih kalian punya, di situ kalian akan terjebak lagi. Namun kalau kamu mengikhlaskan apapun yang udah hilang, pergi ya, dan nggak untuk kamu saat ini membantu untuk kamu keluar dari energi yang menyakitkan ini. Ya, Aries. Karena si The Magician, artinya magical momentnya hadir. Momen atau ya momen keajaibannya akan hadir, dan itu benar-benar hadir tanpa ada energi di mana untuk kamu mencoba mengontrolnya, memaksanya. Ya, dengan begitu hadir dan kamu bakal ngeliat semua bakal falling into places, semua bakal sesuai seperti yang kamu mau. Hanya kuncinya untuk kamu ikhlas. Oke, semua bakal memperlihatkan real apa yang harus terjadi dan memperlihatkan siapa diri kamu dan siapa pasangan kamu. Okay, so that's it. I think that's all. Ya, karena sumpah hidung aku alerginya kamu lagi, seperti kamu tahu ya. Aku punya alergi debu, so kamu bakal dengar suara aku agak bindeng. So, aku nggak mau lama-lama bikin videonya karena takut nanti bersin-bersin lagi. Okay, that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Ya, untuk Aries, thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video.